Penyakit politik ini memang sangat sangat aneh ya. Orang-orang yang kalau sudah berpolitik itu kadang-kadang seperti bunglon ya, berubah-berubah dia. Padahal dia sendiri ada di situ. Waktu dia di dalam, dia berubah jadi satu warna. Dia bertahan menjadi satu warna. Tetapi ketika sudah habis masanya dan dia keluar, berubah-berubahlah dia. Dia akan berubah lagi. Seperti seperti salah seorang mantan wakil presiden, ya saya tidak menyebutkan namanya, yang dianya mengatakan bahwa di eranya Jokowi ini hutang negara semakin tinggi. Tetapi kita lihat hutang itu untuk apa gitu. Hutang itu untuk menyelamatkan bangsa ini dan untuk membangun bangsa ini gitu. Lalu kenapa harus digubris lagi pada saat itu sampean Bapak masih di dalam, Bapak berbuat apa? Kenapa Bapak tidak menentang itu? Nah itu kesalahan Bapak juga. Bapak main setuju-setuju aja kan, nggak mungkin lah Presiden Jokowi ini dia meminjam tanpa persetujuan dari Bapak. Jadi sudahlah, jangan memainkan politik-politik yang membodoh-bodohi masyarakat. Masyarakat sudah tahu lah, sudah pintar. Dan sampai saat ini negara ini makin kokoh dan kuat, bahkan diakui oleh negara-negara luar, oleh Eropa sendiri. Itu karena kebijakannya presiden sekarang. Apakah masih ada waktu, masih ada selama SBY memimpin 10 tahun, dia punya keberanian seperti Jokowi mengambil alih Freeport? Dia berani membangun jalan tol, dia berani membangun Papua, dia berani tidak mengekspor, tidak mengimport nikel, dia berani tidak mengimport batu bara. Kan tidak juga. Pendapatan negara semakin tinggi. Saya merasa kalau misalnya COVID-19 ini di eranya SBY, negara Indonesia pasti akan lebih parah daripada ini. Saya merasa, saya yakin itu. Waktu COVID-19 di luar pemerintahan Jokowi, selain presidennya Jokowi, pasti negara ini akan bangkrut. Indonesia akan bangkrut. Kita beruntung mempunyai presiden seperti Jokowi ya. Saya beruntung banget. Saya beruntung. Presiden Jokowi selalu mengambil tindakan-tindakan yang pas dan dia punya hitung-hitungan soal itu. Kalau bicara soal utang, Singapura yang begitu kehidupannya begitu bebas, bagus, ekonominya baik, apa dia tidak punya hutang yang lebih tinggi? Pasti dia punya hutang lebih tinggi. Sekarang kita bilang Amerika, negara superpower, itu hutangnya juga lebih tinggi, bos. Dan manusia itu tidak terlepas dari utang baru dia bisa hidup enak. Perusahaan-perusahaan besar itu dia pengusaha, sebagai pengusaha besar dia punya utang. Pasti dia tidak punya utang, pasti dia punya utang lebih tinggi. Pedagang kaki lima sendiri aja masih punya utang kok untuk membangkitkan hidupnya. Apa membangun negara ini tidak butuh utang. Dan utang itu kita harus lihat utang itu. Hutang itu untuk apa? Itu untuk membangun diplomat kerja bersama antar negara. Kok masa nggak tahu sih? Hutang itu seperti investasi. Kalau misalnya buka koperasi di seluruh Indonesia terus kita berharap supaya masyarakat tidak berutang, ya dia tidak akan pinjam.
Itu. Indonesia juga punya kekayaan di Bank Dunia. Makanya dia sudah hitung-hitungan. Keuntungan utang ini akan segini. Membangun jalan utang untuk membangun jalan tol. Jalan tol sekarang keuntungannya besar. Kalau enggak Indonesia udah bangkrut. Itulah sistem perdagangan. Masa Anda sebagai seorang pengusaha tidak mengerti sampai situ? Sejak Anda berada di pemerintahan, Anda diam. Ketika Anda keluar pun, sewaktu itu, ketika sebelum masa-masa pemilihan umum, sebelum itu kamu memuji-muji orang ini, Jokowi. Saya masih ingat. Kok sekarang malah kamu membanding-bandingkan pembangunan jalan tol berbayar lebih tinggi daripada pembangunan. Aduh, sudahlah, itu sudah politik zaman dulu itu. Omongan-omongan seperti itu sudah omongan yang belum ada digital ya. Sekarang sudah ada digital. Jadi apapun yang Anda ngomong, kalau kan sampean berbicara style zaman dulu digunakan sampai sekarang, orang sudah tahu. Karena jejak digital itu masih ada. Kalau dulu ya orang-orang elit ini ngomong gimana, kami masyarakat kecil tidak tahu. Tetapi sekarang semua sudah terbuka, bos. Jadi janganlah membodoh-bodohin masyarakat. Janganlah ikut-ikutan kampanye cara seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan kelihatan sendiri kinerjanya tidak bagus pada saat masih di Jakarta. Gitu. Negara ini kalau dipimpin Anies, saya rasa pasti akan bangkrut. Karena ada kebijakan-kebijakan Anies yang tidak masuk akal untuk membuang anggaran-anggaran. Contoh seperti di Jakarta. Patung bambu begitu banyak, terus dana apa lagi tuh yang dibongkar oleh fraksi PSI. Untung aja semua dibongkar. Kalau nggak habis itu uang kasnya DKI Jakarta. Formula E sekarang lagi bermasalah. Sudahlah. Kampanye yang jujur-jujur, ngomong itu yang fakta aja, yang jujur. Memang betul Jokowi punya hutang lebih tinggi, tapi kegunaan hutang itu lebih bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau zamannya SBY dia tidak berani, karena dia tidak punya ide untuk membayar utang itu. Kalau Jokowi kan dia punya ide, dan dia tahu kemana akan dijual, arahnya utang itu, tujuannya dan keuntungannya di mana gitu loh, bos.